الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama iman, amal saleh juga telah ditetapkan. Amal saleh itu adalah yang di dalamnya sedikit pun tidak ada kekacauan di dalamnya. Ingatlah bahwa amal manusia senantiasa ada pencurinya. Apa itu? Itu adalah kesombongan. Apabila manusia melakukan sesuatu untuk pamer, jadi dengan mengamalkan itu di dalam hatinya ada kegembiraan, yakni kegembiraan yang bersifat egois. Bersabda bahwa berbagai corak keburukan itu terjadi karenanya, yang dengan itu amal itu menjadi batil. Amal saleh itu adalah yang di dalamnya kezaliman, aib, riya, takabur, merampas hak-hak manusia. Pemikiran itu jangan ada, jangan sampai ada. Amal saleh itu adalah yang di mana kezaliman, wujub, riya, takabur, dan pemikiran untuk merampas hak orang lain jangan ada. Yang akibatnya manusia itu menghindar dari, begitu juga di dunia ini manusia menghindar dari itu. Jadi pentingnya amal saleh ini di dunia juga. Sebagaimana orang yang melakukan amal saleh di sini, hisabnya akan terjadi di akhirat. Begitu juga di sini akan dihisab juga. Yani amal yang ada di sini di akhirat akan menjadi ganjaran bagi mereka. Dan maksudnya juga adalah bahwa amal saleh agar itu ada, maka di dunia ini, di dalam kehidupan di dunia ini pun juga akan menjadikan kehidupannya menjadi surga. Bersabda bahwa kalau ada satu orang di dalamnya ada orang yang melakukan amal saleh, maka rumah itu akan selamat. Ingatlah bahwa kalau tidak ada amal soleh dalam diri kamu, hanya beriman tidak cukup. Beliau bersabda bahwa dengan tekad yang kuat dan dengan janji hendaknya harus bertujuan kepada amal. Beliau bersabda iman itu beliau gambarkan sebagai sebatang pohon, bahwa iman itu adalah seperti sebatang pohon dan mana pohon yang baik itu, yang bagus itu, untuk menjadikan itu bermanfaat, itu harus diperhatikan, harus dirawat, baru akan tetap hidup apabila itu diperhatikan. Perlu ada perhatian terhadap itu, ke arah itu. Begitu juga untuk menyempurnakan iman itu perlu ada amal. Dan dengan perantaraan amal itulah perlu, dan tanpa itu kendati ada iman, yakni kendati mendakwakan diri beriman, tidak dikatakan sebagai orang mukmin. Tanpa amal adalah seperti pohon yang cabangnya yang subur itu menjadikannya itu menjadi subur. Buahnya itu disia-siakan, yang dipotong, yang dari batangnya yang membuat naungan itu dijauhkan dari itu.
satu batang pohon, pohon yang akarnya betapapun kuatnya, suburnya, kuatnya, kalau itu dijauhkan dari air, maka cabang-cabangnya yang keluar akan disia-siakan, maka pada satu saat itu akan menjadi kering. Cabang yang menjadi kuat pun tidak akan ada manfaatnya. Kalau hidup untuk sementara waktu pun juga, maka cabang-cabang yang seperti itu dan dari suatu faedah itu tidak akan ada orang yang memperhatikannya. Itu akan seperti pohon kayu yang kering berdiri dan barang siapa yang melihat itu dan memperhatikan itu, yang subur akan dapat menarik perhatian, yang keindahannya itu nampak. Dan pohon yang pada satu saat itu dia penuh dengan buah dan bunga, pada musim panas dia memberikan naungan, itulah yang akan disenangi orang. Jadi sesungguhnya iman adalah seperti akar. Sesungguhnya apabila seorang muslim mendakwakan iman itu kuat, maka tergantung kepada, kita lihat pada umat Islam, mereka mempunyai gairah yang tinggi dalam keimanan atas nama Islam. Mereka siap untuk mati. Dewasa ini berbagai kelompok yang terjadi di dalam umat Islam untuk keteguhan iman. Apa yang mereka dakwakan? Apakah keindahan derah yang cantik, atau apakah itu seperti kebun yang bisa memberi manfaat kepada dunia? Orang-orang dengan melihat itu, apakah mereka itu tertarik ke arah itu? Seberapa dengan kuat orang-orang garis keras itu atas nama agamanya memperlihatkan kekerasan atas nama agama, dengan kekuatan itu pula dunia akan berlari dari mereka. Agama yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa, di dalam itu musuh pun tidak hanya sekedar menjadikan mereka itu sebagai teman, bahkan mereka itu jadikan sebagai orang yang sangat mencintai. Inilah pengaruh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada satu saat pemerintahan Islam, mereka menganggap bahwa kini untuk melawan musuh pemerintah itu susah, dan daerah yang dikuasai di mana ada Yahudi dan Kristen, mereka sebagai mayoritas, di sana umat Islam memutuskan untuk pergi dari situ. Maka orang-orang Kristen dan Yahudi semuanya bersatu untuk kepada mereka itu melepaskan tentara umat Islam dengan tangis. Dan mereka berdoa supaya umat Islam itu kembali berkuasa di tempat ini, supaya dengan kami dapat mengambil berkat dari pohon kalian yang segar, karena pemerintahan kami sendiri tidak bisa memberikan hasil yang seperti kalian berikan. Jadi umat Islam itu dihargai karena bersama iman mereka, setiap amal mereka itu memberikan manfaat, dapat mendatangkan manfaat. Jadi hanya mendakwakan iman dan pengakuan dan keteguhan akarnya, itu pengumumannya itu tidak ada manfaatnya kalau hanya sekedar pengumuman. Selama amal soleh, cabang-cabang amal soleh yang subur dan buah yang memperlihatkan kesegeran dan dapat mendatangkan manfaat. Apabila keindahan ini dan dapat mendatangkan manfaat,
maka dunia pun akan tertarik dan mereka pun juga akan berkumpul ke arah itu, dan untuk menjaga itu mereka pun juga akan berusaha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat Islam tidak hanya iman yang kuat saja, bahkan kurang lebih di setiap tempat iman itu disatukan dengan amal soleh. Dan kondisi ini, untuk menciptakan kondisi ini Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi. Kondisi ini itu terjadi sampai pada saat ketika bersama nabi itu ada ikatannya. Sebagaimana saya telah katakan bahwa banyak kelompok-kelompok besar yang atas nama agama dan atas nama iman mereka menzahirkan keteguhan akar mereka, tetapi mereka itu menangis. Mereka terus menangis, dan tidak sekedar di antara mereka itu terjadi kejijikan, dan satu kelompok dengan kelompok lain saling membuktikan kebagusan mereka dengan cara yang tidak benar, dengan cara kezaliman. Mereka berusaha saling tuntut di pengadilan. Bahkan orang bukan Islam pun menjadi sedih. Akibatnya mereka itu takut kepada Islam. Agama yang di dalamnya dapat menarik orang-orang bukan Islam untuk melindungi umat pemerintahan Islam. Orang-orang Islam, gair Muslim pun siap berperang untuk umat Islam. Inilah kondisinya. Jangankan menarik orang lain. Orang Islam sendiri di antara mereka kondisinya itu akibat daripada tidak kurangnya amal saleh, mereka itu memperlihatkan hati yang berpecah belah. Dewasa ini menggambarkan amal yang benar ini adalah merupakan tugas orang Ahmadi yang telah beriman kepada Imam Zaman dan Nabi. Jemaat Hazrat Masih Maud lah yang merupakan pohon yang ditanam oleh Tuhan, yang cabangnya itu kuat dan cabang-cabang itu cabang-cabangnya itu subur dan berbuah, yang menarik dunia ke arahnya. Dan ini semuanya karena Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah mengenalkan kepada kita Islam yang hakiki. Dan ke arah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita, memberitakan akan pentingnya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaat Ahmadiyah lah yang akarnya itu pun juga teguh dan cabang-cabangnya pun juga subur dan berbuah, yang menarik dunia ke arahnya, yang dengan siapapun yang melihatnya, orang yang tinggal di setiap tempat mengatakan bahwa Islam mana yang kalian persembahkan. Tidak terhitung peristiwa-peristiwa yang mengemuka di hadapan kita, bahwa dengan melihat ajaran Islam yang hakiki, orang-orang menjadi heran. Di Afrika, di satu tempat ketika membuka sebuah masjid, pembukaan sebuah masjid, di sana ada seorang Kristen pun dipanggil, diundang, dia pun ikut serta di sana. Dan mereka mengatakan, saya bukan karena cinta kepada kalian saya datang kemari. Saya datang hanya ingin melihat bahwa di zaman ini Islam yang mana dan pada saat pembukaan masjidnya dia memanggil orang Kristen yang bukan Islam. Dengan datang kemari, saya menjadi tambah heran bahwa di sini berbagai agama orang hadir di sini, dan orang Ahmadi sendiri, kendati dia mereka itu memperlihatkan akhlak yang baik yang tidak ada tandingannya. Setiap orang-orang ini
besar, kecil, kaya, mereka itu memperlihatkan kecintaan yang luar biasa. Dan sedemikian rupa ikatan itu, dan sedemikian rupa akhlak itu yang mereka tampilkan, yang tidak terlihat dimanapun juga. Dan mereka mengatakan pemimpin itu bahwa pemuka agama itu bahwa ini merupakan Islam, inilah Islam yang diperlukan sekarang. Dia mengatakan bahwa semua keraguan saya tentang Islam itu semua itu menjadi hilang. Dan kemudian dia tambah lagi mengatakan bahwa kalian tidak hanya memberikan satu masjid baru di tempat ini, tapi kalian memberikan kehidupan baru pada kami. Jadi kalian mengajarkan kepada kami nilai-nilai kehidupan yang luhur. Jadi inilah cabang yang Al-Quran katakan yang akarnya itu kuat dan cabang-cabangnya itu subur, dan akibat daripada iman dan amal soleh yang kalau manusia digambarkan seperti pohon, maka cabangnya yang subur pun juga itu menyentuh ketinggian langit. Jadi sebagaimana saya telah katakan bahwa akibat daripada imam zaman ini merupakan tugas setiap orang Ahmadi. Akibat daripada beriman merupakan kewajiban orang Ahmadi bahwa dengan teguhnya iman kalian menjadi cabang-cabang yang subur. Cabang-cabang yang subur kalian mempunyai dan menjadi buah-buah dan bunga yang segar. Dan apabila itu menjadi nampak subur dan dapat mendatangkan manfaat. Kalau tidak, di dalam iman dan yakin sempurnanya itu tanpa amal itu tidak ada faedahnya. Sebagaimana saya telah katakan bahwa kendati di dalam iman dan yang yakin jadi orang-orang yang sempurna nampak di dunia ini kepada kita, bahwa iman mereka itu yakin, mereka menganggap diri mereka itu sempurna dalam iman dan yakin, tapi mereka menjadi faktor ketersandungan bagi dunia. Kita orang Ahmadi, kita baru dapat menunaikan hak kita sebagai orang Ahmadi manakala kita akibat daripada amal soleh kita ke setiap arah. Akhlak mulia, kita menjadi orang yang mendemonstrasikan akhlak yang mulia itu. Apabila lingkungan kita, kota kita, dan di negara kita, akibat daripada amal soleh, kecantikan Islam itu kita pertontonkan. Dan setiap kekacauan dan kepercekcokan, adat mencaci maki dan bergunjing, itu hilang daripada rasa kasih sayang. Kita tidak ikut di dalam itu, dalam kelompok orang-orang yang kita menghindar dari hal-hal yang seperti itu, dan akhlak yang tinggi kita perlihatkan. Di dalam Al-Quran berkali-kali kita diperintahkan untuk memperlihatkan akhlak yang mulia. Kadang-kadang ada adat seseorang akibat karena gejolak untuk sesaat, dia menyakiti, kadang-kadang dia menolong orang dan mengasihi orang juga, tetapi sesudahnya suatu saat mereka itu mau dipuji bahwa saya itu menolong kamu, atau dia mengharapkan bahwa kini kebaikannya itu sepanjang umur orang itu menjadi budaknya. Dan orang yang dilakukan perbuatan baik kepadanya itu tidak sempurna melakukan sesuai harapannya, maka dia mulai menyakiti orang itu. Ini bukan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tubtulu sadaqatikum bil manni wal azza." Wahai orang-orang yang beriman, sedekah kalian janganlah dengan keinginan untuk dilakukan perbuatan baik kepada kalian, karena dengan cara itu kalian akan menyia-nyiakan. Orang yang mengatakan ini yang tidak beriman kepada yaumil akhirat dan imannya itu lemah. Tidak hanya sekedar lemah, bahkan imannya itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di berbagai tempat
dengan berbagai referensi kepada orang mukmin berkali-kali dinasihatkan bahwa bersama iman perlu amal soleh dan banyak manfaat-manfaatnya. Jadi di mana bersama amal soleh seorang mukmin untuk orang lain mendatangkan manfaat, menjadi wujud yang mendatangkan manfaat, di sana dia sendiri karakternya pun memberitahukan. Misalnya orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh, berkenaan dengan mereka Allah berfirman bahwa orang ini mereka merupakan orang yang meraih ampunan dari Allah. Jadi orang inilah yang di surga mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mereka berada dalam surga yang dimana mengalir sungai-sungai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bersama iman dan orang yang melakukan amal saleh, mereka itu akan mendapat ganjaran yang begitu baiknya yang tidak bisa dibayangkan. Hanya pendakwaan iman semata tidak akan bisa dinyatakan menjadi berhak untuk ganjaran yang terbaik. Bahkan kalau ada amal soleh maka akan mendapat ganjaran yang baik dan mendapat surga dan akan ada ampunan. Dan kemudian bersabda bahwa bersama iman orang yang beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang suci kepada mereka yang di dunia ini pun juga dia akan mendapat rezeki itu dan di akhirat juga. Dan orang yang beramal saleh tidak akan ada rasa takut dan akan mendapat keamanan dan tidak akan ada rasa sedih corak apapun dan tidak akan ada rasa takut pada dunia dan tidak pula di akhirat kelak. Hati mereka akan dianugerahi ketentraman dan rasa takut pun juga tidak akan ada. Mereka orang yang beramal saleh demi untuk keredaan Allah, dengan setiap mengamalkan itu mereka ada pada pangkuan Allah, mereka datang pada pangkuan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallazina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, Tuhan yang Maha Rahman akan menjadikan wud, yakni kecintaan, yakni cinta yang sangat dalam dan ikatan yang dalam, tidak hanya sekedar kasih sayang tapi penuh dengan kedalaman cinta dan ikatan yang sangat dalam. Bahkan sedemikian rupa ikatan yang sangat dalam sebagaimana benteng itu ditancapkan, seperti itulah. Seperti itu kasih sayang itu ditancapkan. Jadi di dalam ayat ini maksudnya adalah bahwa iman yang kuat dan orang yang melakukan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala di dalam hati orang mukmin seperti itu, kecintaannya itu akan dia tancapkan seperti benteng. Seperti itulah. Dan kemudian di dalam amal saleh ini dia akan terus meningkat, atau di dalam itu Allah Subhanahu wa taala sendiri kepada orang mukmin yang seperti itu dia akan cinta sedemikian rupa yang tidak akan habis. Jadi kalau kecintaan kepada Tuhan di dalam hati manusia itu tertancap, atau Allah cinta kepada orang mukmin seperti itu, seakan-akan kecintaan Allah dalam hatinya itu tertancap. Tidak ada orang yang sesukses itu. Siapa yang sukses di dalam zatnya, sedemikian rupa dia menjadi pohon yang dapat menaungi, yang sehingga dapat mendatangkan berkat bagi orang lain. Dan akibat cinta kepada Allah sedemikian rupa yang seperti orang yang mendapat ganjaran Allah, yang mendapatkan keuntungan bagi orang lain. Ya, arti dari ayat ini juga adalah bahwa orang yang beriman dan orang yang di dalam hati orang yang beramal soleh
kecintaan kepada umat manusia itu tertancap sedemikian seperti itu. Jadi seorang mukmin yang hakiki tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan menyakiti orang lain. Tuntutan daripada kecintaan kepada umat manusia, jadi kepada umat mukmin yang hakiki dia selalu terpikir untuk menyampaikan keberkatan. Sebagaimana saya sebelumnya sudah terangkan bahwa kalau ini terlahir dalam diri umat Islam, maka merampas hak satu dengan yang lain dan melakukan kezaliman. Jadi amal itu di dalam pemerintahan juga dan di dalam kelompok-kelompok masyarakat pun juga itu nampak sekali sekarang. Itu pun tidak akan ada. Jadi karena akibat daripada tidak mengamalkan ajaran Allah lah semuanya kezaliman itu terjadi. Semuanya itu atas nama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan ciptakanlah kecintaan. Ciptakanlah wud. Jadi kecintaan di antara sesama. Jadilah kalian sedemikian rupa yang dapat mendatangkan keberkatan kepada orang lain. Jadi jika mengamalkan ajaran yang hakiki, maka jadi kesakitan yang ditimpakan kepada orang lain tidak akan nampak. Gambaran daripada Islam yang pohon Islam yang dapat menaungi itu dapat menaungi dunia. Jadi ayat ini pun juga maksudnya adalah bahwa di dunia ini akan tertanam kecintaan kepada umat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala kuasa bahwa dia melakukan seperti itu. Tetapi jadi untuk mencapai hal itu bersama iman, amal soleh itu merupakan syarat. Sebagaimana saya telah katakan, pertama, untuk umat Islam pada zaman awal, kecintaan mereka itulah kecintaan di dalam hati mereka itulah yang di dalam hati orang-orang Kristen dan di dalam hati orang-orang Yahudi terlahir seperti itu, yang mereka itu menangis ketika umat Islam itu meninggalkan tempat mereka. Bahkan orang Yahudi mengatakan bahwa kami akan membiarkan kalian pergi, tapi kami tidak akan membiarkan orang-orang Kristen datang kemari. Jadi inilah zahir akhlak di dalam umat Islam yang seperti pohon yang cantik, dia menarik perhatian dunia dan memberikan berkat kepada dunia. Kini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba murid Hazrat pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan iman yang kuat, amal soleh yang indah, cabang-cabang dan daun-daunnya itu yang mengisyaratkan kepada kecantikan Islam akan menarik dunia, yang dapat memberikan manfaat kepada dunia dan kepada orang-orang yang cinta. Mudah-mudahan dan kita orang yang mencintai Allah dan mencintai umat manusia pun hendaknya ada di antara kita, dan kecintaan kepada kemanusiaan pun juga, dan kita pun juga menjadi orang yang menarik perhatian umat manusia, karena tanpa itu kita maksud daripada baiat di tangan Hazrat Masih Maud tidak akan bisa tercapai. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam beberapa kali di dalam sabda-sabda beliau mengingatkan kepada kita bahwa amal soleh kita, bahwa taruhlah perhatian kepada amal soleh dan lakukanlah amal soleh yang merupakan amal soleh yang sesuai dengan keredaan Allah, yang menghindarkan dunia dari pesakitan. Di dalam awal-awal kutipan ini saya akan kemukakan di hadapan saudara-saudara. Di satu tempat beliau bersabda, yakni jadi ajaran saya itu apa dan hendaknya kamu melakukan itu dan ini. Beliau bersabda bahwa
Orang yang masuk dalam jemaatku adalah bahwa dia mengamalkan ajaranku. Dan dengan tekadnya dan usahanya sesuai dengan itu dia mengamalkan itu. Tetapi orang yang hanya sekedar nama, tidak sesuai dengan ajaran dia mengamalkan, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala jemaat ini dia telah meniatkan untuk menjadikan jemaat yang khas. Barang siapa yang bukan jemaat yang sejati dan hanya dengan nama, orang itu tidak bisa dalam jemaat ini, hanya sekedar nama. Dan tidak ada orang yang pada hakikatnya dia berada dalam jemaat, yang pada hakikatnya bukan di jemaat dan hanya dengan nama saja tidak bisa dalam jemaat. Maka pada satu saat tiba saatnya dia akan terpisah dari jemaat ini. Jadi oleh karena itu sesuaikanlah amal kalian dengan ajaran ini. Amal ini adalah seperti tanpa amal manusia untuk tingkat-tingkat kerohanian itu tidak bisa terbang dan tidak akan mencapai tujuan yang tinggi yang di bawahnya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. अगर वो इस फहम से काम न लें तो जो काम उनसे होते हैं ना हो सकें. मसलन शहद की मक्खी में Misalnya di dalam वो शहद नहीं निकाल सकते. madu labah itu, misalnya burung-burung dengan pemahamannya itu dia dapat bermanfaat dan dia menempuh jalan yang begitu jauh dan menyampaikan surat-surat dan dapat diambil manfaat dari burung-burung itu dengan. Jadi manusia itu bekerjalah dengan pemahaman dan renungkanlah bahwa apa yang saya kerjakan bahwa ini di bawah perintah Allah, apakah ini sesuai dengan itu atau tidak. Apabila itu dilihat dan bekerja dengan pemahaman, maka perlu bekerja dengan tangan dan jangan lalai dan malas. Jadi ingatlah bahwa ajaran itu harus benar, bahwa kadang-kadang ajaran itu benar, tapi manusia akibat kebodohannya dan kejahilannya atau akibat daripada kenakalannya dan akibat keterangan yang salah, mereka itu tertipu. Oleh karena itu dengan melepaskan pemikiran kepada orang lain, kepada orang lingkungan. Kemudian beliau di satu tempat bersabda bahwa setiap orang hendaknya takut kepada Tuhan. Jadi rasa takut kepada Allah itu akan menjadikannya menjadi pewaris dari banyak kebaikan. Barang siapa yang takut kepada Allah itulah yang baik. Karena akibat dari rasa takut itu dia akan mendapatkan basirat yang karenanya dia akan jauh dari dosa. Banyak sekali orang yang kebaikan-kebaikan Allah dan dia merenungkan, dia lalu menjadi malu dan dia menghindar untuk melanggarnya. Tapi ada juga orang yang takut karena kemarahannya. Pada hakikatnya adalah yang baik dan yang karena Tuhan itu banyak orang yang menipu dirinya dan menganggap bahwa dia itu muttaqi. Dan pada hakikatnya orang muttaqi itu adalah yang namanya itu dikatakan muttaqi pada pandangan Allah. Tapi pada hari kiamat di dunia ini menutup kelemahan mereka. Tapi pada hari kiamat ketika semua pardah hijab itu terbuka, maka semua hakikat itu akan terbuka. Dan banyak oleh karena itu dia banyak orang yang nampak takwa, tapi di akhirat pada hari kiamat nampak sebagai orang yang sangat buruk. Jadi pada hakikatnya amal soleh bukan karena pada hakikatnya amal soleh itu adalah tidak ada kekacauan di dalamnya. Karena soleh adalah merupakan lawan dari kacauan. Sebagaimana makanan itu baru baik adalah yang tidak basi, tidak mentah. Bahkan adalah yang segera dapat bermanfaat bagi badan manusia. Begitu juga di dalam amal soleh pun juga jangan ada kekacauan. Ya, ini sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan sunnat Rasulullah SAW juga, dan di dalamnya tidak ada kekurangan, tidak ada ujub, tidak ada riya dan tidak dengan kemauan sendiri. Apabila amal itu seperti itu baru dikatakan amal soleh. Dan
Jadi ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda berkenaan dengan ini bahwa setan itu bagaimana mencelakakan manusia. Jadi setiap orang beriman hendaknya imannya dan amal solehnya itu harus berusaha menyelamatkannya. Beliau bersabda bahwa setan untuk mencelakakan manusia, menyesatkan manusia dan untuk menghancurkan amalnya, dia senantiasa menjaga sehingga dalam pekerjaan yang baik pun dia ingin menyesatkannya. Setan ingin menyesatkan pada pekerjaan yang baik juga. Dia dan kadang-kadang untuk memasukkan kekacauan dia terus berusaha. Dia sholat di dalamnya pun juga ada riya dan dia ingin campurkan di dalamnya. Jadi ada sholat yang pamer. Orang yang menjadi imam pun juga dia ingin. Oleh karena itu jangan takut dari hal ini karena serangannya akan terbuka bagi orang yang fasik dan fajir. Tapi orang-orang yang zahid pun juga dia tidak terhenti untuk menyerang dan dia mencari kesempatan untuk menyerangnya juga. Dan orang yang berada dalam karunia Tuhan dan dia mengetahui serangan setan yang sekecil-kecilnya, dia untuk terhindar dia berdoa kepada Tuhan. Tapi orang yang lemah dia kadang-kadang terlibat juga di dalamnya. Dan berkenaan dengan pentingnya amal, beliau bersabda, manusia menganggap bahwa cukup saya mengatakan astagfirullah atau la ilaha illallah itu cukup. Tapi ingatlah bahwa hanya sekedar ucapan saja tidak cukup. Baik 1000 kali manusia mengatakan astagfirullah atau 100 kali mengatakan tasbih tidak akan ada faedahnya. Karena manusia Tuhan ciptakan sebagai manusia, tidak dijadikan sebagai kakak tua, burung beo. Dan pekerjaan manusia itu adalah apa yang dikatakan dari lidahnya dia renungkan dan sesuai dengan itu dia mengamalkannya. Jadi apa yang dia ucapkan dia renungkan dan apa yang dia katakan dia renungkan dan diamalkan juga. Akan tetapi apabila seperti burung beo dia berbicara, jadi hanya dengan lidah tidak ada berkatnya. Apabila tidak dengan hati dan tidak sesuai amal itu dengan itu hanya dianggap sebagai ucapan, saya tidak ada kebaikannya karena itu hanya sekedar ucapan. Di dalam al-baik itu dia membaca istighfar, oleh karena itu berkali-kali mengatakan bahwa lakukanlah amal soleh. Apabila tidak seperti ini tidak akan sampai ke dekat Tuhan. Kadang-kadang orang bodoh mengatakan sepanjang hari kami menamatkan Al-Quran. Kalau ada yang bertanya apa faedahnya? Memang dengan ucapan kamu telah lakukan, tapi dengan perbuatan kamu tidak lakukan. Padahal Tuhan menciptakan anggota badan itu supaya digunakan. Inilah yang dalam hadis dikatakan bahwa kadang ada yang melawatkan Al-Quran dan lamun Quran mengkutuknya. Karena dalam ucapannya hanya ucapan, tidak ada amal. Barang siapa yang sesuai dengan itu, dia tidak menjalankan sesuai dengan hukum Allah, itu Tuhan itu menghendaki amal. Tuhan berfirman, ingatlah bahwa hanya ucapan dan perkataan belaka tidak akan berbekas selama bersama itu tidak ada amal. Dan dengan tangan, kaki tidak lakukan amal baik. Sebagaimana dalam Al-Quran telah mengambil berkat dari para sahabat. Apakah itu cukup dengan itu bahwa membaca Al-Quran atau dia anggap mengamalkan itu perlu dia itaat dan memperlihatkan kesetiaan. Mereka terbunuh, disahidkan seperti domba dan sehingga Allah menghargai mereka, bukan sesuatu yang tertutup. Karunia Allah dan kalau kalian ingin mendapatkan berkat dari Allah, lakukanlah sesuatu. Kalau tidak kalian itu akan. Beliau bersabda bahwa Tuhan orang tidak akan melempar barang-barang baiknya keluar, bahkan semua yang berharga itu dia akan
kalau ada tikus yang mati pun dia akan lemparkan. Seperti itu juga orang yang soleh itu dia anggap sebagai orang yang dikasihi. Karena dan di dalam bisnisnya itu akan diberikan berkat dan mereka tidak disia-siakan. Dan kalau kamu ingin Tuhan itu menghargai kamu, maka kalau penting kamu menjadi orang yang soleh dan kamu dihargai di pandangan Tuhan. Barang siapa yang takut kepada Tuhan dan menjalankan perintahnya, maka di antara mereka akan ada perbedaan. Inilah rahasia untuk manusia mendapatkan berkatan, yakni menjauh dari keburukan dan mereka menjadi orang yang dihargai. Jadi dia memperlakukan orang miskin dengan baik dan mengasihani tetangga, tidak menyakiti mereka, tidak mengadakan sidang yang buruk, dan mereka membersihkan hatinya dan mereka sibuk pada Tuhan, dan orang itulah yang dikatakan sebagai wali Allah. Beliau bersabda bahwa menjadi wali Tuhan bukan mudah tapi susah, karena itu perlu meninggalkan keburukan-keburukan dan keinginan-keinginan buruk. Ini merupakan pekerjaan yang sangat susah, meninggalkan keburukan sangat. Seorang bisa meninggalkan pencurian, tapi orang yang berakhlak buruk meninggalkan kemarahan sangat susah. Orang yang takabur meninggalkan ketakaburannya sangat susah. Kemudian sesungguhnya orang yang demi untuk keagungan Tuhan dia menjadikan dirinya kecil, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri akan menjadikannya besar. Sesungguhnya ingatlah bahwa tidak ada orang yang bisa besar selama tidak menjadikan dirinya kecil. Yani ini merupakan perantara yang di dalam hati manusia akan turun nur dan akan ditarik kepada Tuhan. Dan seberapa para wali di dunia ini berlalu dan ratusan ribu orang yang memujinya, mereka itu menganggap dirinya seperti semut, sehingga karunia Tuhan meliputi mereka dan mereka menjadi takabur, bukhul, kesombongan. Itu ada unsur syirik. Oleh karena itu keburukan-keburukan itu, orang yang pelaku seperti itu dia tidak mendapat bagian dari karunia Allah. Namun sejauh mereka orang-orang yang miskin dan dapat meraih kedekatan Allah, karunia Allah. Kemudian beliau bersabda kepada orang yang baiat, beliau bersabda bahwa ada 3 orang yang datang untuk baiat dan beliau menasihatkan kepada mereka bahwa orang yang baiat jangan menganggap bahwa hanya jemaat ini benar. Dengan hanya beriman seperti itu, dengan beriman Allah tidak gembira selama tidak ada amal baik. Jadi berusahalah apabila masuk dalam jemaat, menjadilah orang yang soleh dan menghindarlah dari segala keburukan. Lewatilah hidup dengan doa-doa, laluilah malam dengan doa. Apabila tiba saat ujian, akan datang juga kemarahan Allah. Doa seperti itu sedekah, dan jadikanlah lidah itu menjadi lembut, dan jadikanlah istighfar itu selalu dibaca. Dan hanya beriman saja tidak cukup kalau tidak dia menghindarkan. Kemudian sudah itu bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada faedah baiat, itu akhirnya itu adalah tidak benar. Jadi beliau mengatakan, ingatlah bahwa selama tidak ada amal soleh, hanya sekedar beriman tidak cukup. Seorang tabib membuat resep bahwa apakah apa yang ditulis di situ, kalau obat itu tidak dipakai dan dia meninggalkan resep itu, apa faedahnya? Bersabda bahwa kamu tobat sekarang, maka ke depan dengan tobat itu bagaimana kamu membersihkan diri kamu. Jadi kini pada zaman ini dengan takwa Allah ingin membedakan. Banyak sekali orang yang mengeluh kepada Tuhan dan dia tidak melihat dirinya. Manusia itu dengan kalau tidak Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Mulia. Di satu tempat beliau bersabda, orang yang masuk dalam jemaat ini dan mempunyai ikatan dengan saya, dan
dan dia menjadi murid saya tujuannya adalah supaya kebaikan dan mereka sampai kepada takwa yang tinggi dan tidak ada kekacauan dan kenakalan di dalam diri mereka. Salat 5 waktu mereka reguler dan tidak akan menyakiti siapapun dan tidak menjadi pelaku ke dosa dan tidak terpikir dalam hatinya melakukan dosa, seolah-olah singkat kata segala macam keburukan dan hawa nafsu mereka, gerakan-gerakan yang tidak benar, dan dari mereka selalu menghindar dari itu, dan dengan hati yang bersih dan menjadi hamba yang bersih dan tidak ada racun yang tidak benar ada dalam dirinya. Inilah nasihat yang senantiasa setiap saat kita harus perhatikan. Inilah perkara yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang menjadikan kita menjadi orang yang cabang-cabangnya menjadi subur, dan dengan demikian tujuan daripada beat kita pun juga menjadi sempurna. Inilah perkara-perkara yang akan menjadikan kita menarik karunia-karunia kecintaan Allah, dan kita menjadi orang yang menarik perhatian dunia kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang mukmin yang hakiki, dan akibat daripada imannya yang soleh mereka itu dapat dikenal dan mereka mendapat orang yang dekat dengan Allah. Setelah salat Jum'ah akan ada salat jenazah Muhtaram Rashid Ahmad Han Sahid marhum. Beliau tinggal di London pada tanggal 16 pada umur 92 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau lahir di Agra. Beliau pertama belajar di Kadian. Kemudian tahun 1955 beliau tinggal di Inggris, dan beliau bekerja pada tahun 1980 beliau pensiun. Dan beliau ketika dibeli di Islamabad beliau sebagai pengawas, dan beliau sebagai orang yang pertama tinggal di situ. Kemudian beliau sosok yang sangat mukhlis. Bapak beliau Iqbal itu tinggal di Gujranwala. Beliau seorang mukhlis. Beliau atas nama istrinya beliau membuat masjid di Rabuah bernama Hasan Iqbal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau dan mengampuni semua kesalahan-kesalahan beliau, dan anak-anak beliau pun dapat mempunyai ikatan yang ikhlas dengan jemaat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر